Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Faris Marvin dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anuitas. Oke, kita lanjut aja ke pengertiannya ini. Perhitungan predik secara anuitas adalah sistem pembayaran pinjaman di mana jumlah angsuran setiap bulan itu tetap, tetapi komposisi antar bunga dan pokok pinjaman itu berubah-ubah. Pada awal masa kredit, posisi uang itu lebih besar dan posisi pokok lebih kecil. Namun seiring waktu, bunga akan menurun dan pelunasan pokok akan meningkat. Oke, di sini ada ciri-ciri. Jumlah pembayaran itu tetap di setiap periodenya. Terdiri dari dua komponen, bunga dan angsuran pokok. Yang ketiga ada jangka waktu tertentu, misalnya itu bulanan atau tahunan. Total pembayaran per periode sama besar. Yang terakhir itu digunakan oleh lembaga keuangan untuk sistem cicilan tetap. Oke, di sini ada unsur utama anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran yang sama. Setiap pembayaran memiliki nilai yang sama, misalnya 1 juta per bulan. Terus yang kedua, periode waktu tetap. Pembayaran dilakukan secara berkala pada interval waktu yang sama. Yang ketiga, pokok utang dan bunga. Setiap pembayaran angsuran terdiri dari dua komponen. Yang terakhir, proporsi berubah seiring waktu. Pada awal tenor, posisi bunga lebih besar, sedangkan posisi pokok lebih kecil. Seiringnya waktu, posisi bunga akan mengecil dan posisi pokok akan membesar, meskipun total cicilan itu tetap sama. Di sini ada penerapan anuitas dalam keuangan. Yang pertama ada kredit KPR kendaraan. Dalam kredit seperti kredit pemilikan rumah atau KPR atau kredit kendaraan, anuitas digunakan untuk menentukan cicilan tetap tiap bulannya. Terus ada dana pensiun. Dalam program dana pensiun, anuitas digunakan untuk menentukan besarnya tunjangan pensiun yang diterima secara berkala, misalnya setiap bulan. Terus di sini ada asuransi. Pada produk asuransi jiwa atau asuransi pendidikan, anuitas dipakai dalam pembayaran premi secara berkala. Terus yang terakhir ada kepastian dan stabilitas keuangan jangka panjang. Anuitas membantu menjaga kepastian dan kestabilan keuangan karena pembayaran atau penerimaannya teratur dan tetap. Oke, di sini ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa. Jenis ini merupakan penerimaan maupun pembayaran anuitas dengan teratur dalam periode yang telah ditentukan. Dan akhir dari periode ini adalah waktu terjadinya. Dengan kata lain, setiap kali membayar atau menerima uang terjadinya selalu di akhir periode, bukan di awal periode. Terus di sini ada due annuity atau jatuh tempo. Merupakan jenis dari anuitas yang penerimaan maupun pembayaran dapat dilaksanakan secara teratur pada periode tertentu dan untuk waktu terjadinya yakni awal dari periode tadi. Produk dari asuransi merupakan contoh paling biasa dari anuitas jatuh tempo ini. Terus yang selanjutnya ada deferred annuity. Anuitas ditangguhkan adalah anuitas yang pembayarannya baru dimulai setelah jangka waktu tertentu di masa depan, bukan langsung setelah investasi dilakukan. Selama masa penundaan tersebut, dana yang disetor akan dikembangkan atau diinvestasikan terlebih dahulu, sehingga nilai bisa bertambah. Terus ada immediate annuity, langsung. Immediate annuity termasuk jenis dari anuitas dengan waktu pembayaran maupun penerimaan dapat dilaksanakan dengan teratur dalam jangka waktu tertentu secara langsung dan tidak adanya penundaan pada masa periode tertentu. Di sini ada rumus dari anuitas. Yang pertama ada rumus dasar anuitas. Nah, anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama besar yang dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu. Misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Untuk rumusnya sendiri adalah PV sama dengan
A dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. Nah, untuk PV sendiri itu adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran setiap per bulan atau per bulannya. Untuk A-nya itu adalah jumlah angsuran tiap periodenya. I adalah suku bunga per periode, N jumlah periode pembayaran. Jadi intinya rumus ini digunakan tuh untuk mencari berapa nilai pinjaman atau PV. Nah, jika kita tahu besar angsuran, bunga, dan waktunya. Yang kedua ada rumus anuitas dibuka. Nah, anuitas ini adalah anuitas di mana pembayaran dilakukan di awal periode, bukan di akhir. Karena dibayar lebih cepat, nilainya sedikit lebih besar dibanding anuitas biasa. Nah, rumusnya sendiri adalah PVAD A dikali 1 min 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikali 1 ditambah I. Nah, dikalikan 1 ditambah I karena pembayaran dilakukan lebih awal satu periode. Terus yang selanjutnya ada rumus pembayaran anuitas. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari besar angsuran jika jumlah pinjaman, bunga, dan waktu sudah diketahui. Nah, rumusnya itu adalah A sama dengan PV dikali I 1 ditambah I pangkat N terus dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Nah, keterangannya juga sama, PV adalah jumlah pinjaman, I suku bunga per periode, N-nya jumlah periode, A-nya adalah angsuran yang dibayar setiap periode. Nah, kesimpulannya itu rumus ini dipakai oleh bank atau lembaga keuangan untuk menentukan cicilan tetap tiap bulan atau tiap tahunnya. Terus di sini ada kelebihan dari anuitas. Yang pertama, angsuran itu tetap, jadi mudah direncanakan setiap periode. Yang kedua, sederhana dalam perhitungan dan pencatatan. Yang ketiga, cocok untuk kredit jangka panjang, misalnya KPR, kendaraan, dan sebagainya. Terus pembayaran sudah mencakup pokok plus bunga, jadi tidak repot menghitungnya secara terpisah. Terus ada kekurangan dari anuitas. Yang pertama ada bagian bunga di awal itu lebih besar. Saat baru memulai membayar cicilan, yang paling banyak dibayar justru bunganya, bukan pokok utangnya. Jadi di awal utangnya itu belum berkurang banyak. Yang kedua ada total bunga bisa lebih besar kalau dibanding dengan sistem lain seperti sistem flat. Total bunga yang dibayar dengan sistem anuitas bisa jadi lebih tinggi lagi. Yang ketiga, angsuran tidak bisa berubah. Jumlah cicilan tiap bulan tetap sama. Jadi kalau kalian ingin menurunkan angsuran di tengah jalan itu biasanya sudah tidak bisa. Nah, jadi misalnya kalian ingin membayar angsurannya itu 1 juta di awal periode, maka dari bulan-bulan selanjutnya itu kalian hanya bisa membayar 1 juta secara selanjutnya, tidak bisa berkurang. Terus kesimpulannya adalah anuitas adalah sistem pembayaran dengan jumlah yang sama setiap periode, terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Di sini ada 2 jenis anuitas. Yang pertama adalah anuitas biasa yang dibayar di akhir periode dan anuitas di muka yang dibayar di awal periode. Nah, sekian penjelasan anuitas dari saya, mulai dari pengertian dari anuitas, jenis-jenis anuitas, rumus, kelebihan anuitas, kekurangan anuitas. Nah, sekian dari video vlog atau penjelasan anuitas dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.